Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang ada di rumah, kembali lagi dalam video pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mata kuliah kimia lingkungan yang dekat dengan isu lingkungan saat sekarang ini, yaitu tentang pencemaran air. Nah, capaian pembelajaran untuk materi ini yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi kondisi pencemaran air secara komprehensif. Yang kedua, kemampuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang parameter kualitas air, identifikasi sumber pencemar, serta perumusan solusi yang tepat berdasarkan data ilmiah. Oke, anak-anak mahasiswa semuanya, sebelum kita masuk materi kita ini, kita lihat dulu integrasi materi kita ini dengan ayat surat Ar-Rum ayat 41. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kaitannya tentu saja bahwa sebenarnya Allah telah mengatakan bahwa setiap kerusakan yang ada di darat, di bumi maupun di laut itu semua akibat ulah manusia. Dan baru-baru ini kita juga merasakan bahwa banyak kejadian pencemaran, penebangan hutan, terjadinya banjir, ulah tangan manusia. Nah, anak-anak mahasiswa yang ada di rumah, kita flashback lagi pelajaran kita minggu lalu. Sebelumnya kita udah belajar beberapa pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Di antaranya yang pertama sudah kita pelajari adalah pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sekarang kita belajar tentang pencemaran air. Kita lihat lagi video berikut ini. Air sungai ini setiap hari digunakan untuk mandi, mencuci. Ada juga yang mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi ketika sampah dan limbah masuk ke sungai, air berubah menjadi keruh dan tercemar. Warga pun mulai khawatir, apakah air tersebut masih aman digunakan? Untuk menemukan jawabannya, para siswa melakukan penyelidikan dan membandingkan kualitas air dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Menurut kalian, bagaimana kondisi air sungai itu sekarang? Apakah air ini masih layak untuk aktivitas warga desa? Nah, setelah menyaksikan video tadi, apa masalah yang terjadi di sungai di desa tersebut? Coba. Nah, betul sekali ya, terjadi pencemaran sungai, betul. Nah, sungai yang biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, mandi, mencuci, bahkan digunakan untuk minum, sekarang tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Karena air sungainya sudah tercemar, betul. Nah, pertanyaannya lagi, menurut Ananda, apa itu pencemaran air? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pencemaran air? Yang kedua, parameter apa saja yang bisa digunakan untuk pencemaran air? Kenapa kita bisa mengatakan, oh air ini tercemar? Kenapa? Why? Nah, kemudian bagaimana cara Ananda mengetahui apakah suatu air atau sungai itu sudah tercemar di suatu daerah? Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari pencemaran itu? Coba mulai difikirkan. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Oke, anak-anak mahasiswa, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita mulai diskusi. Saya sudah siapkan, anak-anak bisa scan ada LKPD, ada worksheet ya, worksheet tentang pencemaran air yang akan membantu saudara menemukan konsep-konsepnya nanti. Silahkan kerjakan ini dan diskusikan bersama kelompok, bersama teman-teman di rumah maupun di kelas. Silahkan scan QR di sebelah. Oke? Nah, sudah dapatkan worksheet kita hari ini. Nah, yang pertama, lihat dulu halaman pertama, itu ada halaman cover dari worksheet kita. Silahkan anak-anak mahasiswa isi nama, NIM, dan mata kuliah beserta program studi di sana. Nah, anak-anak mahasiswa, kita lihat aktivitas pertama. Di sana ada gambar ya, gambar sungai.
Ada dibagi tiga, ada hulu, ada tengah, ada bagian hilir. Nah, coba dilihat, dicentang, coba dicari, diisi dulu halaman pertama. Bagian-bagian sumber pencemar yang ada di gambar tersebut. Silahkan. Yang pertama coba kita lihat pabrik. Kelihatan ada pabrik di sana? Silahkan dilingkari. Oke, lanjut. Yang kedua, pemukiman. Ada pemukiman di sekitar sungai? Kalau ada, silahkan dilingkari ya. Dan kemudian dijawab pertanyaan di bawahnya ya. Nah, next kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini dalam worksheetnya itu dipaparkan suatu tabel, suatu data tentang pencemaran sungai di hulu, hilir, dan tengah-tengah pemukiman. Nah, silahkan Anda analisis berdasarkan tabel itu, apakah di hulu, di tengah, dan di hilir itu kualitas airnya masih sesuai atau sudah terjadi pencemaran. Nah, kita lihat pertama bagian pH. Bagian pH itu ada baku mutunya 6-9. Nah, apa maksudnya parameter itu? Nah, jadi untuk parameter pengukuran baku mutu suatu sungai, ada parameternya di sana, lihat. Ada pH, oke, ada DO, dissolved oxygen, nah artinya oksigen terlarut ya. Nah, kemudian ada BOD, biological oxygen demand, lanjut ada COD, chemical oxygen demand, ada TSS, ada nitrat, fosfat, itu merupakan cemaran dari logam berat. Nah, kita lihat dari pengukuran pH-nya pertama. Berapa baku mutunya di sana? Yap, 6-9. Nah, kita lihat di bagian hasil pengukuran. Di bagian hasil pengukuran pada hulu itu pH-nya 7,2. Nah, dari baku mutu 6-9 dengan di hulu pH-nya 7,2, bagaimana strukturnya di hulu? Amankah ataukah sudah tercemar? Nah, masih aman ya, berarti centang di bagian aman. Oke, lanjut kita lihat lagi ke bagian hilir pH-nya. Kita ingat tadi baku mutunya 6-9. Sekarang berapa pH di bagian hilir? Ya, 5,8. Wow. Nah, kalau pH-nya sudah 5,8, baku mutunya 6-9, artinya apa? Nah, artinya pada bagian hilir pH air itu menunjukkan 5,8, artinya airnya tercemar. Betul. Nah, berarti kita tandai di bagian tercemar. Nah, begitu selanjutnya ke bawah. Silahkan Anda mahasiswa selesaikan worksheetnya dengan cara yang sama, sehingga nanti didapatkan kesimpulan bagian mana sungai itu yang tercemar. Nah, oke anak-anak mahasiswa yang ada di rumah. Setelah tadi kita menyaksikan video, kemudian kita mengerjakan worksheet, sampailah kita pada kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Nah, oke, jadi simpulannya yang pertama, kapan suatu air itu dikatakan tercemar? Nah, betul ya, bahwa pencemaran air adalah kondisi di mana kualitas air menurun ya, akibat masuknya zat-zat berbahaya maupun limbah atau kontaminan lain yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam ya. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya air ini kalau dia sudah tercemar, dia tidak bisa lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari dan pastinya mengancam kesehatan manusia serta ekosistem di sekitarnya.
Nah, Anda mahasiswa yang ada di rumah, ada beberapa sumber pencemaran air. Yang pertama itu dari limbah industri ya, dari limbah industri, yang kemudian dari limbah domestik. Yang paling menyumbang pencemaran paling banyak itu adalah limbah domestik, yaitu limbah rumah tangga. Kemudian ada limbah pertanian akibat pemakaian pestisida secara berlebihan, dan yang kedua adalah tumpahan minyak ya. Nah, solusinya apa? Nah, yang pertama pengolahan limbah. Pengolahan yang dekat dengan kita, pengolahan limbah rumah tangga. Caranya bagaimana? Tidak lagi membuang sampah plastik ataupun sampah bekas rumah tangga itu ke sungai. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran air. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.